Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini perlu diketahui setelah seorang mendapatkan kepercayaan, memperoleh penghormatan, memperoleh kebahagiaan. Ini biasanya orang yang memperoleh kenikmatan, kebahagiaan tidak lepas dari orang yang iri, tidak lepas dari orang yang dengki. Ya. Seperti apa yang disampaikan, kullu dzi ni'matin maksud. Semua orang yang memperoleh kenikmatan, yang mempunyai kenikmatan itu diiri. Ya. Jadi karenanya setelah berbicara bahwa untuk memperoleh kepercayaan kita mesti meninggalkan dusta, khianat, kemudian egois dan sebagainya. Perlu diketahui nanti apabila sudah memperoleh kenikmatan, ya, ada penyakit dari luar, ada orang iri, ada orang dengki, ada orang hasud, ya, dan lain sebagainya. Nah, namun perlu diketahui bahwa orang yang dengki dan iri itu orang yang berjiwa kecil, bukan berjiwa besar. Kalau orang berjiwa besar, kenapa kita ngiri berhasilan orang lain? Kalau kita ingin berhasil seperti orang-orang yang berhasil, kita ikuti jejaknya, ya. Itu namanya orang berjiwa besar. Si A sukses, saya juga ingin sukses, sama-sama manusia. Ngapain si A kok bisa sukses, saya tidak bisa sukses? Nah, ini tidak usah kita lalu mendengki kepada orang yang sukses, tinggal ikuti jejaknya, ya. Sebab siapa orang yang mengikuti jejaknya orang berhasil, insya Allah dia juga akan berhasil. Itu artinya bahwa sifat dengki itu, ya, sifatnya orang yang berjiwa kecil, sifatnya orang yang tidak punya kemauan yang kuat, ya. Kalau orang punya ingin kemauan yang kuat, ya tinggal, ya, kita mengikuti, gitu. Dan itu merupakan watak tercela, ya. Wataknya orang-orang yang jelek, ya, suka ngiri, ya, suka dengki, nantinya sampai pada memfitnah. Itu artinya orang besar dan orang yang menjauhi diri dari sifat tercela, maka jarak antara dia dengan jarak sifat tercela ini, yaitu sifat hasud, sangat jauh. Karenanya ungkapan yang sangat terkenal, al-hasud la yasud. Pendengki tidak akan bisa menguasai. Pendengki, ya, kalaupun andai kata sementara dia berhasil, tapi enggak lama keberhasilannya itu. Nah, ini kalimat ini sekalipun, ya, sangat singkat namun padat tentang arti. Jadi pendengki ini biasanya selalu sesak napas, sesak dada, ya, sempit perangainya, goncang pikirannya. Karena apa? Ya, manusia di dunia ini jelas ada yang senang, ada yang susah, ada yang memperoleh kedudukan tinggi, ada yang tidak memperoleh kedudukan tinggi. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ini sudah sunnatullah, aturan Allah Ta'ala di bumi ini, di dunia ini seperti itu. Pendengki itu seolah-olah tidak boleh melihat ada orang lain senang, ya. Tidak boleh ada orang lain punya kedudukan. Nah, padahal itu
mesti ada. Nah kalau mas saja ada orang punya kedudukan, dia ngiri, dia dengki. Kalau demikian hidupnya kacau terus, ya. Hidupnya akan goncang terus, ya. Kata orang Jawa, ya, wong sing pendengki ku ya paling kok mati ke aku. Soalnya iri ora berhasil, ya, tiwas kesel, ya, tiwas jengkel. Tapi wong sing dijengkeli tetep ono terus, dia mati ke aku. Ini orang-orang pendengki gitu. Bapak orang seneng, orang bahagia, orang berhasil itu selalu ada di dunia. Lah pendengki itu tidak seneng kalau ada orang berhasil, tidak seneng kalau ada orang kaya, tidak seneng kalau ada orang yang memperoleh kedudukan. Dia ngiringin merebutnya. Kalau begitu kan sepanjang dia hidup akan selalu sesak napas, akan selalu ngiri, akan selalu silau melihat orang lain berhasil. Jadi kembali, watak orang yang hasud itu hanya melamun, ya, ngarang, ya, hanya cuman ingin kayak gitu, ya. Ini modalnya modal hanya angan-angan, ya, bukan modal kemauan, ya. Kalau orang yang modalnya kemauan sudah barang tentu ada usaha dan ikhtiar. Ini hanya modal lamunan. Lah lamunan ini adalah modalnya orang-orang yang pailit. Orang-orang yang salesman ini modalnya cuman melamun. Ingin, ya, tapi tidak dibarengi dengan usaha. Nah kalau orang tidak punya kemauan, tidak punya jiwa besar, tidak punya sifat watak mulia, bagaimana mungkin bisa memperoleh kedudukan yang terpuji atau bisa sampai kepada kenikmatan orang yang diiri? Dia dengan lamunan yang rendah itu tidak mungkin akan bisa memindahkan kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada seorang, lalu dengan lamunan akan bisa pindah padanya, ya. Jadi taruhlah sekarang ini, ya, dongeng mainnya lampu Aladin itu ya hanya dongeng cerita, ya. Ada orang hanya ingin, ya, simsalabim bisa menguasai macam-macam. Itu dongeng, ya. Mana sih ada lampu Aladin, ya, dengan simsalabim bisa menguasai macam-macam? Tidak, mesti kerja keras. Bagaimana mungkin dia akan merampas kedudukan orang lain, kemudian kedudukan diserahkan kepadanya hanya dengan cara melamun tanpa ada ikhtiar dan usaha. Nah, pelamun ini, ya, akan sedikit nikmatnya, rendah kedudukannya, kemudian juga rendah jiwanya, rendah pula kedudukannya. Bagaimana mungkin orang yang hanya sekedar melamun, ya, kalau berharap bisa saja ini melamun lah katakan, ya. Kalau harapan ada usaha, ya. Orang yang dengan melamun bisa menguasai, ya, tampuk kepemimpinan, ataupun ia akan ada di tengah-tengah kekuasaan. Tidak mungkin, demi Tuhan Ka'bah, kata pengarang. Demi Allah tidak mungkin orang hanya dengan sekedar lamunan dapat menguasai, ya. Jadi istilah ngarep-ngarep ndok blorok ya ora mungkin no, jadi wong Jawa mung sekedar ngarep-ngarep ndok blorok ya. Ini untuk membedakan orang yang berjiwa kecil dan berjiwa besar. Kalau al-hasud itu berjiwa kecil, ya, kemudian sesak nafsu, beda dengan orang yang berjiwa besar. Manakala ia melihat orang lain sukses, orang lain terpuji, orang lain memperoleh kedudukan yang disenangi, maka tidak terbetik di dalam jiwanya untuk melakukan sifat dengki, ya, merongrong kedudukannya ataupun menggeser, ya, kedudukannya
tidak terbetik dalam hatinya seperti itu. Lalu apa? Dia belajar dan belajar. Kenapa si A berhasil? Kenapa si A sukses? Ya, ini mengadakan penelitian atas keberhasilan orang-orang yang berhasil. Ya, melihat, katakan bagaimana si A bisa sukses itu. Lalu dia mencoba, ya, berusaha dengan sekuat tenaga seperti apa yang telah diperoleh oleh orang lain. Bahkan kalau dia memang orang yang jiwanya lebih besar lagi, ya, dia belum puas kalau belum peroleh lebih tinggi daripada apa yang diperoleh orang lain dengan cara yang sangat baik, ya. Jadi dengan cara yang sehat. Ini Bung Karno pernah menulis dalam bukunya itu Di Bawah Bendera Revolusi. Dia menceritakan, ya, tentang orang yang berjiwa besar, katakan, sehingga dia cita-citanya besar sekali, ya. Jadi kayak Indonesia sebagai negara mercusuar, katakan. Dia kalau melihat negara-negara lain berhasil, kenapa? Ya, kalau negara lain bisa berhasil, apakah kita tidak berhasil? Ini, ya, saya kira adalah, katakan, ya, dari sifat Soekarno yang termasuk terpuji, kalaupun tidak semua sifatnya baik, tapi ada sifat terpujinya, terutama sekali dia itu punya keinginan yang besar, ingin, katakan, Indonesia ini, ya, setingkat, paling tidak itu setingkat, kalau bisa lebih tinggi dari negara-negara yang lain. Nah, sehingga dia berusaha dengan berbagai macam usaha. Ini mestinya seperti itu, ya. Kalau kita ingin sukses, ikuti jejak orang sukses itu. Ini apa yang ada dalam bukunya Soekarno dahulu Di Bawah Bendera Revolusi itu seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan orang yang berjiwa besar, ya, selalu berusaha berkarya untuk memperoleh seperti apa yang diperoleh ataupun lebih tinggi dari yang diperoleh orang lain, beda kalau orang yang jiwa kecil, rendah jiwanya, ini justru harus selalu mengharap kenikmatan yang sudah diperoleh orang lain. Taruhlah saja si A sudah dapat jodoh wanita yang cantik, ya, kemudian juga pinter, lalu dia ingin merebut istri orang lain. Jelas kalau orang seperti itu orang berjiwa kecil, ya. Tapi kalau orang berjiwa besar, kenapa sih aku bisa memperoleh istri yang pandai, yang cantik, saja, ya, dia yang setia, dia harus berusaha beroleh. Gimana saya supaya bisa memperoleh wanita lain? Di dunia wanita tidak cuma dia, masih banyak lagi, banyak yang lebih cantik, lebih baik daripada dia. Saya akan harus memperoleh yang lebih baik. Itu kalau orang yang berjiwa besar, ya. Kenapa sih aku berhasil seperti itu, ya? Nah, ini lalu dia berusaha, ya, berkarya untuk memperoleh apa yang melebihi diperoleh orang lain. Bukan lalu dia katakan menghasut, mendengki, merebut kenikmatan yang ada di tangan orang lain. Ini perbedaan antara dua perangai. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.